semuanya. Tangannya mana coba saya lihat. Gila ini tahun berapa ini? Wih, keren banget. Benar ya? Iya bener. Jadi seneng banget ya. Saya nggak bisa hafal nama teman-teman satu persatu. Tapi teman-teman lihat cerita Ernie, mungkin sekian tahun kemudian teman-teman juga bisa seperti seorang Ernie loh. Ya, kita nggak pernah tahu. Waktu saya dulu sharing, saya nggak tahu bahwa ada Ernie gitu, belum kenal gitu ya. Iya. Ya, kita belum kenalan ya Iya. waktu itu ya. Ya, oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang aja karena kan Ayo santai. ya sambil duduk. Jadi teman-teman kita ngobrol santai. Jadi saya kepengen teman-teman tuh lebih rileks. Jadi apa yang teman-teman pengen belajar dari saya, kita angkat tangan aja, terus boleh nanya ya. Karena ini orangnya juga nggak banyak. Jadi suasananya saya harap lebih hangat lah ya. Jadi saya tuh mungkin cerita background dulu kali ya. Ada sebagian ada yang belum pernah dengar saya sebelumnya pastinya ya. Ya kan saya udah lama nggak traveling keluar kota untuk jadi speaker. Ya, kalau dulu masih sering, kalau sekarang udah nggak. Nah, jadi saya benar yang kata Ernie, saya backgroundnya tuh kantor akuntan. Jadi kalau orang lulus kuliah accounting, kepengen banget masuk ke kantor akuntan itu. Keren banget gitu. Memang itu cita-cita saya juga. Jadi saya lulus, saya masuk ke sana, terus saya kerja di sana 8 tahun. Sampai gaji 20 juta di situ ya. Itu 8 tahun 20 juta di zaman itu bagus banget. Jadi kalau kita pakai in future value segala macam hitung-hitungannya mungkin ya gaji sekarang tuh sekitar 70 sampai 100 juta lah. Orang yang punya income 70 sampai 100 juta oke nggak sih? Oke lah ya, oke lah, cukup lumayan bangga lah. Nah, tapi memang kerjaan saya tuh waktunya nggak ada. Jadi itu pulangnya tuh bisa pagi, pulang besokannya gitu, atau malam. Saya kalau kerja sama staff saya ini termasuk manajer yang killer katanya ya. Bukan killernya itu gini, sering lembur karena saya tuh memang maunya perform the best ya di kantor saya itu. Jadi saya juga cukup lancar juga sih karirnya. Jadi saya kalau bilang sama agen saya, "Hari ini kita nggak usah lembur deh ya, kita, boleh pulang jam 11 malam," gitu ya. Agen saya udah tahu, "Oke jam 11 malam asik, nggak usah nginep," gitu ya, nggak usah nginep. Itu 11 malam itu nggak lembur ya. Kalau lembur ya berarti mereka udah siap-siap, malam ini kita lembur ya," gitu. Oh mereka udah tahu. Jadi habis makan malam di mana dulu? Makan malam habis itu sikat gigi, udah pakai kaos kaki, mereka mulai kerja sampai pagi gitu. Ya itu kan dulu saya kayak gitu. Mengerikan ya gitu. Sampai ada staff saya tuh orang tuanya ada yang telepon, "Aduh si Caca sehat banget ya. Minum apa sih? Aduh kok nggak pernah sakit ya?" Padahal itu nyindir gitu ya. Saya langsung, "Oh iya pakai minum madu, tiap pagi minum madu." Padahal saya nggak tahu bahwa dia lagi sindir saya, anak dia juga sering sakit-sakitan gitu ya. Nah itu sekilas. Nah habis itu ada yang nggak seneng dengan saya kerja begitu. Udah pasti suami saya yang menderita, ya kan? Udah jadi suami. Ya, udah jadi suami. Jadi suami saya itu kita belum punya anak ya. Enggak, gini, kita punya anak eh, teman-teman tahu nggak kalau anak saya yang pertama tuh meninggal? Mm-mm. Jadi saya itu ya kerja terlalu keras. Waktu BCA IPO itu saya yang handle. BCA IPO saya yang handle. Orang apa dari law firm yang Singapura itu kerjaan tuh gila banget. Itu saya bisa diteleponin tengah malam jam 2 gitu. Suruh ke kantor beresin kerjaan jam 2 loh. Gitu. Suami saya tuh sebel banget gitu. Karena saya stres, waktu saya melahirkan anak saya tuh 5 hari meninggal. Jadi saya ada cuti 3 bulan yang saya nggak kepake. Nah di saat itulah 2 bulan udah hilang. Sisa 1 bulan terakhir itu saya jalanin Prudential. Jadi dulu lihatnya, aduh ini rencana Tuhan, apaan rencana Tuhan kok nggak indah. Tapi ternyata setelah udah sekian tahun, sampai sekarang kita baru tahu, sebenarnya itu adalah rencana Tuhan yang indah membawa saya ke Prudential, gitu ya. Jadi tahun pertama, bulan pertama saya itu karena masih ada cuti, saya jalanin full gitu. Nah tapi memang waktu udah masuk bulan kedua kan cuti saya udah habis, ya kan? Jadi saya harus masuk kerja lagi gitu. Nah, tapi untungnya saya udah coba 1 bulan di Prudential. Jadi saya udah mulai merasa, ih, kok kayaknya kaki saya kerantai ya kalau di kantoran. Jadi makanya saya mulai mikirin untuk resign gitu. Nah, makanya ada perhitungan resign itu. Tapi sebelum ke sana ya, saya pengen cerita bagaimana saya terekrut ya. Jadi saya waktu itu karena ada cuti 1 bulan itu, saya tuh
suami saya dia bilang, "Yuk kita liatin bisnis Prudential." Kenapa suami saya bisa mikir gitu? Karena saya selalu ngenalin orang ke agen saya itu. Agen saya yang beli polis, saya kasih referensi keluarga saya, teman saya semua kasih ke dia. Bahkan saya tuh ya merasa kasihan, seorang agen itu profesinya pasti kasihan banget ya, income paling 5 juta lah bayangan saya gitu ya, saya 20, ya agen paling 5 kayak gitu. Terus jadi saya sering kasih referensi, bahkan saya kasih referensinya itu luar biasa loh. Saya ingat banget, saya sering kali saya bilang, "Feby kamu datang aja ke kantor, nanti saya ajak teman saya makan siang bareng ya," gitu. Nanti dia makan siang bareng, kita bertiga, nanti saya berusaha mempengaruhi teman saya untuk beli polis sama dia. Jadi saya kayak ikut jualan gitu loh. Tapi dulu nggak dapat apa-apa, karena saya murni kasihan aja sama dia gitu. Nah, terus udah gitu karena saya referensi banyak, si Edi bilang, "Ya udah kita coba lihat aja peluang bisnis," gitu, Prudential. Waktu itu pas agennya lagi presentasi ke rumah cici saya dan saya juga ikut hadir, ikutan bantuin juga gitu. Nah terus, akhirnya saya bilang, "Hah, jadi agent? Nggak mau lah," saya bilang gitu. Tunggu dunia ini nggak ada pekerjaan buat saya baru saya mau jadi agent," saya bilang gitu. Nah tapi akhirnya kata Edi, "Nothing tulus lah, kita datang lihat dulu, kalau suka kita jalanin, nggak suka kita nggak usah jalanin." Itu aja sih kata-kata yang membuat saya akhirnya datang. Dan saya gunakan untuk rekrut juga. Rekrut itu saya selalu bilang, "Coba lihat kalau suka jalanin, nggak suka nggak usah jalanin. Nggak ada pemaksaan." Kayak gitu. Jadi akhirnya orang datang untuk lihat gitu. Nah, waktu datang lihat, di hari itu saya find out bahwa agen saya itu yang saya kira 5 juta per bulan, yang sering saya bantuin gitu ya, kasih klien gitu ya, ternyata income-nya sama dengan saya, 20 juta sebulan ya. Karena dia MDRT. Karena MDRT itu saya udah tanya ke orang kantor katanya, "Oh, kalau MDRT itu sekitar income-nya tuh 20 juta sebulan," gitu. Nah, jadi saya hari itu juga saya merasa kalau dia bisa, saya mestinya bisa. Saya lebih bagus kok, orang saya pengetahuannya lebih banyak, pengalaman saya lebih banyak gitu ya, saya mesti lebih bagus gitu. Akhirnya saya mutusin untuk jalanin. Nah, waktu jalanin itu sebulan kan, dapat API 40 juta. 40 juta itu untungnya saya tuh melihatnya itu saya dapat 100% dari 40 juta. Karena kan kalau zaman dulu unit link itu kan kita dapatnya 30 bonus 12, 30 bonus 12. Total selama 5 tahun kita dapat 100 gitu kan. Nah, saya lihatnya itu saya dapat 100 juta dari omset yang saya kumpulin gitu. Jadi saya merasa usaha saya 1 bulan itu saya menghasilkan 40. Jadi saya memutuskan, waktu saya balik ke kantor itu saya merasa kaki saya kerantai gitu. Saya merasa sayang banget ya waktunya kalau saya pergi ngafe, ngomong sama orang gitu ya, orangnya mau premi terkecil lah, atau kalau premi terkecil dulu tuh, 300.000 sebulan, berarti 3,6, yang porsi, preminya yang kita dapat komisi 2,5, paling kecil 2,5, nggak bisa lebih kecil dari itu lagi. 2,5 berarti saya dapat 100% dari 2,5 dulu ya. Berarti saya dapat 2,5 selama usaha 1 atau 2 jam ngafe sama orang. Jadi saya merasa harus full time gitu loh. Nah, waktu mau bikin full time nggak gampang loh teman-teman. Karena kan income di pool kan 40 juta kalau benar-benar yang diterima di kantong itu baru 1 juta sebulan. Kan 30% ya kan tahun pertama. Jadi baru dapat 1 juta sebulan. Bandingkan sama income saya yang 20 juta gimana ya. Nggak gampang ya kan. Nah akhirnya eh suami saya bilang gini, "Kamu pernah dengar nggak namanya making decision analysis?" Dia bilang gitu. Nah akhirnya dia bikin begini, saya ingat banget dia di kertas parkir, kita lagi di mall, nah dia bikin begini, dia bilang, "Apa menjadi kriteria kita kerja?" Dia bilang, "Kita kerja itu apa kriterianya yang menjadi pertimbangan kamu?" Gitu. Saya bilang, "Ya pasti duit, betul nggak? Gaji, ya kan? Terus apalagi?" Dia bilang. Terus saya bilang, "Ya mungkin kalau misalnya saya mau cari pekerjaan baru, saya mau cari yang pekerjaannya time-nya lebih oke, yang tidak seperti saat ini ya, yang luar biasa sampai pagi." Terus habis itu dia bilang, "Apalagi?" Saya bilang, "Saya tuh orangnya seneng belajar. Jadi saya kepengen knowledge saya ataupun pengetahuan saya tuh bisa bertumbuh lah, nggak mandek di situ gitu. Saya bisa mau bertumbuh." Terus habis itu dia bilang, "Satu lagi deh." Karena satu lagi saya bingung, saya tulisnya prestige gitu, ya. Nah, terus habis itu dia bilang, "Ini tolong dibobotin dulu," dia bilang gitu, ya. Dia suruh saya bobotin 1 sampai 4. Yang paling penting kasih angka 4, bobotnya 4, yang kedua nomor 3, 2, 1, yang paling nggak penting 1, gitu ya. Saya jujur bukan tipe yang money motivated atau gimana ya. Jadi uang itu bukan nomor 1 ya. Jadi saya waktu itu kasih bobot 4 di sini ya. Terus gaji ya tentu nomor 2, habis itu ini 2, ini prestis terakhir. Ini bobot yang saya kasih.
ya. Nanti Ernie boleh cek sama nggak gitu ya. Nah, habis itu ini dia tulis begini. Ini kantor saya yang lama, ini Prudential. Terus dia bilang, kalau dari segi gaji, kantor kamu yang lama dapat angka berapa? 1 sampai 4. Bagus kasih 4, sedang-sedang 3, di bawah 3 ada 2, terus kalau jelek 1. Kira-kira kalau gaji 20 juta, gede dong, angka berapa? 4 gitu, yes. Dari segi waktu, 1, ya. Dari segi knowledge, bagus, saya belajar banyak di sana. Prestige, keren, gitu. Oke, Prudential, dari segi uang, bagus gak? Belum tahu. Tapi sih dipresentasiin udah BOP kan, 100 juta. Yang which is kalau saya baru 20. Antara bagus atau tidak sih, gitu. Saya kasih 3. Saya nggak kasih 4, ya. Kasih 3. Terus time, oke, fleksibel. Knowledge, oke lah. Saya rasa nggak mungkin accounting udah tidak berkembang, tapi saya bisa belajar banyak hal yang lain, gitu ya. 3. Prestige, minus. Kalau jadi agent yang nggak berhasil, bilang satu, agent yang berhasil kayak kita ini ngaku di mana-mana saya agen asuransi, lagi tanda tangan beli tanah di notaris, kerjanya apa sih? Cepet-cepet jawab, agen asuransi gitu. Ya. Kalau lagi sukses bangga sebenarnya. Tapi jujur oke lah, tetap 1 lah ya, nggak keren. Tapi dulu, tapi kalau sekarang keren. Kalau ditanya lagi reuni gitu ya, terutama reuni SMA, reuni apa gitu. Orang kalau tanya sekarang bisnis apa? Prudential gitu ya, asuransi gitu. Itu bangga banget gitu ya. Kalau berhasil pasti prestisnya naik juga ya. Oke lah, 1 ya. Nah, ternyata dalam making decision analysis di manajemen enggak murni lihat angka ini aja. Kalau kita lihat angka ini aja, ini empatnya ada 3 biji loh. Ini 4-nya cuma 1. Ini ada angka 1, ini juga ada angka 1. Bener gak? Kelihatan sekilas, kelihatannya ini oke ya. Tapi ternyata kalau dikalikan dengan bobot yang menjadi prioritas dalam hidup kita, ini udah berbicara hal yang lain. 3 kali 4, 12. 4 kali 1, 4. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Ini kalau dijumlah 12, ini 28. Ya. Kalau ini 3, 3, 9. Ini 16. Ini 6. Ini 1. Ini 32. Gitu. Jadi saya merasa, saya kaget banget. Iya ya, kok bisa ya? Kok ini lebih bagus ya gitu. Dan dia bilang memang begini kalau pengambilan keputusan, kalau memang ini nilainya lebih tinggi dan berarti akan benar. Teman-teman, hal ini ya, saya ajarkan ke anak saya loh. Jadi bukan cuma di bisnis Prudential. Anak saya mereka udah bahasanya udah tahu. Anak saya waktu dia mau memilih antara dia diterima di Berkeley, US, atau di UK di Imperial. Saya juga suruh dia decision analysis gitu. Dari segi tempat, apalah, negara, atau apa, teman, banyak hal lah ya yang dia putuskan kan. Dia dapatnya, dia kepengen ke Berkeley gitu, ya kan, ke US. Hati saya sih sebenarnya kepengen dia ke UK. Bikin lagi deh, jangan 4 saya bilang. 10 saya bilang gitu. 10 hasilnya sama loh teman-teman. Tetap Berkeley. Memang ini nggak bisa lari. Bisa untuk pilih jodoh. Bila bisa. Si A atau si B gitu ya. Tapi iya, aduh ada 2 cowok yang ngejar saya atau 2 cewek yang saya lagi deketin, mana ya si A atau si B gitu ya. Tapi teman-teman benar, kalau sudah memilih si B gitu ya, ya jangan lihat lagi lah kelemahannya di B dan lirik kelebihan yang si A gitu loh. Komitmen nih, saya begitu udah pilih Prudential, udah saya nggak melirik lagi yang misalnya, tapi di sini ya uangnya lebih banyak. Di sini knowledge-nya saya udah bisa dapat banyak, prestisnya lebih tinggi. Enggak lagi teman-teman, udah full commit di sini gitu. Karena itu yang menjelaskan nilainya lebih tinggi ya. Jadi anak saya mau pilih sekolah, mau pilih apartemen, pilih apapun, dia mau milih dance atau yang kecil mau milih dance atau sekolah biasa, itu juga kita selalu bilang udah bikin
making decision analysis belum gitu. Bahasanya kita udah bisa. Dia mau pindah antara di dom atau mau apartemen biasa juga dia bikin dulu baru presentasi ke kita. Ya, kayak ini berguna banget sih dalam hidup kita sih. Nah, waktu itu udah dapat begini saya full. Saya langsung resign. Wah. Ya, langsung resign dalam 1 bulan gitu. Oke, thank you. Iya. Kasih big applause dong teman-teman ya, luar biasa ya. Semoga teman-teman yang nyatat hari ini ya 10 tahun lagi jadi seperti saya. Sama nggak coba? Ya, sama persis. Iya. Lirik. Iya, sama persis. Sama persis ya. Ini Iya. catatan saya udah lama sekali ya. Iya. Nah, Cecia kan udah join selama 24 tahun ya. Mm-mm. Nah, waktu itu kan profesi sebagai agen asuransi itu kan nggak dilirik Mm-mm. ya ketika Iya. itu ya. Mm-mm. Nah, jadi hanya tertarik karena waktunya itu ya, Cia. Mm-mm. Iya, betul. Mm-mm. Nah, Iya. gimana nih ceritain bagaimana awal Challenge saya. kali Iya. joinnya itu? Betul. Jadi kalau dulu ya, kalau orang suka bilang gini, ih kalau Caca mau enak, dulu mah kliennya Pru belum banyak gitu ya, kayaknya closing gampang. Tahu nggak teman-teman, setiap masa itu ada challenging-nya sendiri-sendiri. Ya, kalau mungkin kliennya masih banyak yang belum mengenal Pru, belum ada polis Pru, tapi mereka juga belum mengenal Pru loh. Itu susah banget loh. Jadi misalnya kita tuh ya, misalnya udah lagi prospek orang, dia udah lihat program kita bagus ya, tapi dia bilang, Prudential tuh dari mana ya? Dia bilang gitu. Nggak tahu loh Prudential tuh dari mana loh mereka. Terus waktu dia lihat logo kita Prudential, aduh kamu saya pikir kamu tuh dari salon loh. Dia bilang kok ada orang rambutnya begini-begini kayak Wella gitu kan. Dia bilang kamu dari salon gitu. Atau dia lihat namanya saya pikir kamu jualan pasta gigi kayak gitu-gitu ada. Kalau zaman sekarang mana ada yang nggak kenal Prudential, ya kan? Jadi itu challenging tersendiri tantangan. Orang udah mau ngambil dia bilang tapi saya nggak percaya sama company-nya. Saya taunya AIA, saya taunya Manulife kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak mau ngambil gitu. Nah, terus profesi, apalagi profesi agen asuransi, saya banyak kayak diragukan. Jadi ada temen yang nggak terlalu deket, pada gosip-gosip gitu kan. Si Caca ada apa sih dengan kantor dia yang lama? Kok dia bisa jadi agen asuransi? Kesian amat ya gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada yang selentingan saya dengar, kok mau ya dia jadi agen asuransi ya? Itu kan pekerjaan yang orang yang nggak tahu malu. Nah, kayak gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh banyak teman-teman. Tapi teman-teman semua hinaan atau apa itu jadikan semangat buat kita untuk membuktikan sih. Makanya saya penting banget foto saya muncul di koran sih waktu itu. Wow, keren Iya. ya teman-teman ya. Big Iya. applause dong buat Iya. Cecia ya. Waktu agen ya awal-awal kalau lagi jalanin, kalau lagi janji batal atau apa, kadang-kadang kan si Edi suka bilang, ya udahlah lu jalan-jalan di mall aja, tungguin dia balik gitu ya, gitu. Sebenarnya sih kalau kalau nggak ada motivasi mah ke mall gitu. Tapi cuma saya selalu berkata ke diri sendiri, kalau lu ke mall, foto lu nggak muncul di koran, gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nggak paham ya. Iya. Jadi zaman dulu Oh iya, itu iya benar. kita berprestasi dan dapat trip nih, misalnya Star Club ke Amsterdam ya, maka foto kita itu akan muncul di koran Kompas Iya. Indonesia Iya, ada gede. Kompas. Kemudian juga akan muncul di koran daerah. Kalau di sini Jawa Pos gitu. Oh gitu. Banget Di gitu ya. Kompas. Tapi karena sekarang udah jarang sekali orang yang pakai koran ya. Iya. jadi males. Kemarin Prudential bikinnya di ada yang tahu nggak? Oh di itu Di mana? layar ya? Iya di layar banner di jalan utama. Iya. Jadi kalau di Jakarta itu kemarin di Taman Anggrek. Di ini bukan di BEJ situ ya? Iya. Tapi Pokoknya. banyak sekali. Iya. Spot pokoknya yang apa Videotron besar itu ya kalau di Surabaya di Basuki Rahmat itu teman-teman. Iya. Jadi fotonya para achievers itu lewat di sana. Termasuk foto saya dong ya. Iya. Ronaldo itu itu yang pertama kali itu ya. Ya, jadi iya itu motivasi saya loh. Saya kepengen buktiin kepada orang-orang yang menghina saya. Oh kenapa join jadi agen asuransi itu? Saya membuktikan bahwa saya sukses gitu. Jadi biasa yang sukses kan muncul di koran. Sampai dihitungin loh Ernie. Saya bilang saya minta koran yang sebelumnya, ya kan? Yang sebelumnya itu saya lihat. Oh, Prudential itu menyusun dari MDRT dulu gitu. Jadi MDRT itu keluar dulu, habis itu baru Star Club, baru Double Star Club, baru dulu belum ada PCC, Double Star Club gitu. Nah, terus saya lihat
MDRT muncul duluan. Kalau gitu berarti saya harus MDRT. Oh, Terus MDRT saya sampai ngeker loh. Dia urut nama. Saya oh, C. Oh lumayan. C pasti agak di depan gitu. sampai Ya gitu sampai ya. kayak gitu di kekernya gitu loh. Oh mungkin posisi gue yang ini nih gitu. Dikeker. Jadi kalau lagi down tuh ngomong ke sendiri gitu. Terus ternyata pas saya udah bener tahun pertama sampai MDRT ya Erni. Ternyata bentuk korannya diubah. Bentuk korannya nggak berbentuk kayak gini nyusun lagi, tapi dia berbentuk bintang. Oh, Bintang dan MDRT itu disebar di bintang-bintang itu gitu. Jadi saya bilang, wah nggak ketahuan saya bagus nih gitu. Jadi makanya tahun kedua waktu saya jadi leader, saya nggak mau lagi target MDRT, saya mau targetnya udah langsung yang foto yang paling tengah itu. wah, si of the year, teman-teman ya. Luar Jadi biasa supaya tercapai ya. dan saya kepengen foto saya yang paling dilihat Gede. gitu, paling gede Iya, gitu. Dan bener lah tercapai gitu iya di tahun benar. kedua. Ya, Wow, itu luar biasa ya. Jadi artinya dalam menjalankan bisnis ini ada goalnya. Nggak Hmm, cuman sekedar ya udah coba jalanin gitu ya. Tapi iya, tahu apa yang mau dituju dan pastikan bahwa impian itu bisa tercapai iya. gitu. Teman-teman harus punya goal karena bisnis kita ini udah pasti banyak rintangan. Tapi kalau kita punya goal, itu rintangan itu tidak menjadi masalah. Buktiin ya, teman-teman ya, kayak gini aja. Ini, habis itu ini halangan. Ada jari kita, terus ini halangan. Coba teman-teman. Teman-teman sekarang fokus kepada halangan. Lihat ke jari-jari di depan kita. Goal kita kelihatan nggak? Kita fokus kepada goal kita. Halangannya jadi nggak kelihatan. Kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Ya, jadi itu dulu saya selalu kayak gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, kilas balik waktu pertama kali jadi agent, kebiasaan harian apa yang mengubah kualitas prospecting dan closing? Dari awal yang pertama, bikin appointment, gimana, Mm-mm. terus kemudian prospecting, itu berarti apa? Sales cycle ya, mungkin Mm-mm, ya. ya. Oke. Jadi saya tuh ya beruntungnya pertama kali saya ikut ini apa bisnis prudential dulu tuh dibawa pergi cold calling. Kalau dulu ada cold calling ya. Kalau sekarang Canvassing ya, canvassing. Sekarang udah nggak ada. Tapi saya waktu itu dipasangin karena saya orangnya pas nggak pas. Jadi saya tuh ditemenin oleh leader yang lain tuh agent dipasang-pasangin gitu. ya. Saya kebetulan ditemenin oleh leader gitu. Nah, saya ikut mobil leader itu ke tempat ke Panglima Polim gitu. Destina, ikut Oh, Destina. Terus saya tanya dia aja, Ci, udah AM, hebat ya. Kuncinya gimana sih kalau mau jadi AM? Dia cuma kasih saya satu kunci. Pokoknya saya sehari dua. Dia bilang gitu. Kalau saya nggak dua, saya nggak pulang. Pokoknya ngotot sehari dua prospek. Dia bilang gitu. Nah itu aja yang saya inget sih. Jadi oh, akhirnya saya memutuskan saya mau lebih. Karena saya selalu mikirnya gini, kalau misalnya kita targetnya dua, kita benar-benar targetnya dua biasanya bisa meleset, betul nggak? Jadi saya targetnya empat. Jadi empat, saya setiap hari harus ketemu empat. Kalau empat, kalau meleset-meleset ya masih bisa lah gitu. Jadi kasih lebih aja lah gitu. Jadi target saya sehari ketemu empat orang, Erni. wow, luar Mm-mm. biasa ya. Di Jakarta loh, empat orang. Mm-mm. Minimal. Lebih boleh, kurang jangan gitu. Mhm. Terus untuk ikut sistemnya apa? Kalau empat orang Jakarta kan nggak gampang ya. Nah, Mhm. strategi yang saya lakukan adalah saya bikin janji dua aja sih. Mhm. Nah, di dua tempat yang berbeda, tapi habis itu nanti saya canvassing di lantai lain. Jadi kayak contoh di gedung ini gitu ya. Lantai berapa sih ini? 22. 22. Nanti saya akan begitu udah habis ketemu prospek saya gitu ya, nanti saya akan turun ke lantai lain aja gitu. Lantai lain saya itu Hmm. masuk dan saya bilang mau market survey Hmm. gitu. Market survey saya biasa minta ketemu sama bagian accounting, bagian finance sama bagian HRD. Jadi lebih spesifik. Jadi si resepsionisnya udah jelas manggil siapa gitu Hmm. loh. Hmm. Saya bilang boleh ketemu dengan manajer finance atau manajer HRD. Berharap kalau finance kan ngomongnya nyambung. Kalau HRD siapa tahu bisa closing company kayak dulu kayak gitu sekaligus gitu loh. Tapi pada nggak tahu nggak bisa kan gitu. Closing company kan susah. Jadi ya udah ketemunya dua orang itu. Nah kadang udah dipanggil keluar karena kita berbaju rapi, baju kantoran dan saya juga orangnya pede gitu ya. Kadang-kadang dia cuman, oh ini mengenai apa ya gitu ya. Saya minta ruangan Ernie. Saya Hmm. bilang ada ruangan nggak?
biar bisa bicara dengan lebih baik. Wih, Wih, kaya ya gitu ya. Jadi minta ruangan nanti dibawa ajak masuk gitu. Nanti ya saya market survey gitu. market survei contohnya seperti apa? Market survey itu yang pertanyaan yang zaman dulu itu loh. Tapi market survey kalian bisa sesuaiin ya. Kalau dulu kan kebiasaan orang menabung karena dulu kita masih jualan unit link kan. Mm-mm. Jadi kebiasaan orang menabung lebih senang di bank asing atau bank lokal. Itu kan pembuka doang Mm-mm. ya. Lokal asing terserah lah jawab apa juga oke gitu kan. Habis itu biasanya orang menabung itu yang namanya menabung itu yang untuk jangka panjang kira-kira untuk apa ya Hmm. kan? Untuk misalnya pendidikan anak, untuk masa depan, untuk masa darurat kayak gitu kan tujuan orang menabung yang jangka lama. Nah, kalau menabung jangka lama ini ya pernah nggak sih kejadian tengah jalan terus tiba-tiba sakit gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira biaya berobatnya berapa? Apakah di bawah 100, di atas 100 atau di atas 200? Dia cek aja Hmm. gitu. Nah, terus habis itu kita bilang misalnya ada satu rekening nih gitu ya, yang dimana kalau misalnya terjadi ini langsung ada langsung sejumlah dana keluar. Habis itu tabungannya diisi terus. Kira-kira bagus gak? Kayak gitu. Kayak gitulah. Kayak Nah, zaman dulu punya. apakah orang-orang mau langsung menerima atau ada yang merasa kayak, wah, gua ketipu nih, kedatangan siapa ini gitu? Rata-rata lupa loh teman-teman. Jadi mereka waktu kita bilang survei, ya kan? Dia kan oke-oke aja. Tapi ujungnya kan kayak asuransi gitu ya. Mm-mm. Rata-rata ya surprisingly orang tuh oke aja sih. Heeh. Welcome ya. Maksudnya dia udah lupa apa yang menjadi omongan kita pertama. Apa mungkin karena sebelum survei kita udah agak ada ice breaking ya. Jadi udah mulai agak nanya gimana, "Oh, udah berapa lama kerja di sini gitu. Oh Hmm. gitu. Atau apalah udah agak dia juga udah puhau ise lah kalau dia mau jahatin kita gitu. Hmm. Nggak tahu ya apa karena saya juga pede, saya nggak takut-takut, saya nggak berpakaian lusuh gitu ya. Jadi di Jadi treat well penampilan itu sih. perlu ya Heeh, memang ya. diperlakukan bagus sih gitu. Saya tetap pakai blazer waktu itu. Mau call calling ke lantai-lantai juga blazer. Ke lantai, saya biasa perkantoran. Oke. Mm-mm. Ya, Ada pengalaman yang nggak enak nggak yang pernah, ketika kita jadi agent? pernah. Saya pernah ke kantor notaris. Begitu dia udah tahu tentang asuransi, map saya langsung ditutup sama dia, gitu. Mam gitu, ya. Ini asuransi ya? Kamu keluar dari sini, gitu. Ada yang kayak gitu. Terus? Itu pengalaman terburuk sih yang saya pernah ngalamin. Tapi teman-teman tahu nggak pertama kali digituin ya kaget juga kan nggak pernah digituin kan, gitu. Tapi untungnya kita selalu dulu berduaan. Misalnya Hmm. kita buddy-buddy sama Ernie gitu. Ah. Pertama saya sama teman saya tuh kayak kaget gitu ya. Terus kita keluar, kita agak diem sebentar. Habis itu kita berdua ngakak gitu loh. Ngakak, ih, dia bilang, kok galak amat sih? Wah ini jadi cerita bagus nih. Nanti kita udah berhasil, kita akan ceritain dia gitu. Gitu ya. Heeh, Jadi iya. kuncinya harus berhasil gitu ya. Kita Jangan. bilang itu ya jadi cerita sedihnya gitu. Ya, cerita sedihnya yang kita udah lewatin. Mm-mm. Cerita sedih kalau kalau di saat kita udah sukses kan sudah tidak menjadi sedih lagi, ya kan? Mm. Kalau teman-teman yang nggak punya pengalaman susah waktu jadi agent, itu malah nggak bagus loh. Sebenarnya kan kita nanti agent-agent kita kan bisa saja kita punya agent yang punya banyak cerita sedih ya. Terus kitanya bilang, oh gitu ya, sedih banget ya. Saya dulu nggak pernah loh. Mana enak kan? Jadi kita juga ada cerita sedih yang bisa menghibur agent Mm-mm. kita. Jadi teman-teman yang masih berjuang di sekarang ini ya kumpulkan penolakan-penolakan itu jadi bahan cerita yang bisa berguna untuk memotivasi tim kita nanti sih gitu Itu ya. luar biasa ya. Nah, teman-teman tahu nggak di U Agency ini ada berapa leader? Total leader. Nggak tahu ya. Nah, saya kasih tahu aja di U Agency ini kita ada 50 leader, teman-teman ya. Nah, Ibu Cassandra ini memiliki kita 50 ya? 50 ya, 52 leader ya. Tapi kalau di kantornya Bu Cassandra ada berapa? 200-an 200-an teman-teman ya, luar 200 biasa. lebih. Itu hanya yang ada di kantor agensinya. Sedangkan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya tadi di sesi pertama udah di-spill bahwa Bu Cassandra ini punya kantor agensi seperti ini ya. Itu ada di Timika, Sorong, Jambi. Sorong apa Jambi ada terus Bandung Makassar terus Kupang Palembang
gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kantor agensinya ada segitu gedenya gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa sampai ke tahap seperti ini gitu loh? Oke, teman-teman, bisnis kita itu ya yang paling utama ya. Itu jangan melihat bahwa kita jadi agen asuransi loh. Teman-teman tuh diajak ke sini, dibilanginya apa? Ngapain? Jualan asuransi kah? Kalau jualan asuransi jujur ya, saya nggak mau join. Gila, disuruh saya join ke Prudential jadi agen asuransi. Saya dari tahun 2001 nggak join Ernie. Tapi teman-teman kudu wajib melihat bahwa bisnis ini adalah bisnis pengembangan manusia lewat produk asuransi gitu. Teman-teman kalau udah tahu menangnya di mana, cara mainnya gimana bisnis ini, teman-teman tuh ya harus tahu bisnis ini dijalankan yang baik tuh kayak gimana. Kalau teman-teman salah jalan ya, fokusnya cuma jualan, di satu titik teman-teman pasti akan udah nggak mampu lagi jualan gitu. Pasti udah nggak mampu. Mumpung teman-teman masih sehat, masih muda ya. Teman-teman tuh harus mikir gini. Saya tahun pertama jualan ke siapa? Ke keluarga saya, teman dekat saya, natural market saya. Udah cukup gitu ya. Paling banter 40 nasabah udah cukup lah kita. Nah, sisanya udah repeat order. Tahun kedua dan seterusnya, kita itu udah bantuin orang jualan. Orang yang kita rekrut, misalnya nih contoh nih, 4 orang, ya. 4 orang ini nanti dia juga jualannya tahun pertama ke keluarganya, nature marketnya dia, gitu. Ini juga sama nature marketnya dia. Pasti gampang kan? Nah, 10 orang juga cukup sih sebenarnya sih. Kalau zaman sekarang kan API-nya gede-gede. Kalau zaman dulu kita kecil-kecil loh teman-teman 300.000. Makanya mesti lebih banyak orangnya. 300.000 kan cuma 3,6. Kalau sekarang case yang terkecil 6 juta ya. Iya, 6 Heeh, juta. 6 juta. Bahkan kalau udah closing yang PCB, PCA atau apa kan kadang-kadang puluhan sampai ratusan ya. You agency saya liatin gede-gede semua gitu ya. Nah, itu paling ya ini keluarga dia aja, ini keluarga dia aja. Makanya jangan kelamaan kalau nggak naik nanti natural market kita udah habis gitu. Iya, betul. Nah, jadi si 4 orang ini nanti naik lagi kan? Naik lagi, dia rekrut lagi kan ke 4 orang lagi. Nah, 4 orang yang dia rekrut itu juga sama keluarga dia juga. Nah, kalau kita memang mindsetnya begitu, ya cuma jual ke natural market kita aja, kita maka bisa berkembang lebih cepat gitu. Jadi setiap tahun minimum promosi 2 kalau menurut saya, ya. Terus rekrut lagi tambahan. Kalau dulu di BOP kita yang zaman dulu itu punya rumus sederhana. Setiap tahun promosi 2, isi lagi 2. Promosi 2, isi lagi 2. Tapi 2 tuh maksudnya 4 orang sih. Kita selalu maintain 4 agent itu yang kualitas ya. 4 agent cukup loh sebenarnya. Yang berkualitas tapi. Oh, 4 yang berkualitas ya. 2 promosi naik. Kan sisa 2. Isi lagi 2 gitu. Jadi oke. 4. Habis itu promosi 2. Bayangin kita kalau tiap tahun promosi 2 aja udah luar biasa. Contoh, saya sendiri. Tahun kedua saya promosi 2. Jadi saya bertiga ya. Betul nggak? Kalau misalnya kita promosi ya. Angka itu bisa berkembang lebih cepat loh. Tahun pertama. Ini tahun pertama ya. Ini jumlah leader ya. Ini pertama kan saya 1 dong. Ya kan? Habis itu tahun kedua, saya kalau promosi 2, berarti kan saya tambah 2. Berarti tahun kedua udah 3. Ya kan? Nah, kalau 3, masing-masing promosi 2, berarti ini tambah 6. Ya, berarti tahun ketiga kita udah ber9. Kalau ber9 masing-masing promosi 2, berarti tambah 18. Ya kan? Kalau tambah 18 tahun keempat kita udah 27. Kalau 27 kita kalau masing-masing promosi 2, ini 54. Ini udah tahun kelima udah berapa tuh? 91. 81, sorry. Leader. Nah, ini pengembangan manusianya kayak gitu. Jadi tahun pertama 1, kalau saya promosi 2, jadi 3. 3 kalau masing-masing promosi 2, berarti ada tambahan yang new 6, 9, kayak gitu. Oke, Cia, mungkin beberapa di sini ada yang
mungkin nggak benar-benar paham tentang bisnis prudensial. Oke. Nah, boleh nggak Caca sharingkan BOP-nya supaya teman-teman yang di sini, semua agent ya di sini ya, mau nggak belajar tentang presentasinya bisnis prudensial? Ya, jadi teman-teman hari ini teman-teman belajar yang di-sharingkan sama Caca ya, bukan hanya sekedar oh tahu itu leaderku udah jelasin kok. Enggak, tapi kita belajar bagaimana nanti kita sendiri juga akan menduplikasikan, mempresentasikan presentasi ini ke calon rekrutan kita. Setuju? Oke. Setuju ya? Jadi yang mau ngerekam boleh silakan. Yuk. Oh, Thank oke. you ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya biasanya rekrut orang, kan itu kan setelah pra BOP lah ya. Setelah pra BOP misalnya, tapi kalau misalnya masih baru mah ngajak temen ya, saya ada leader saya yang sampai dengan sekarang juga jadi salah satu AB saya, teman baik gitu. Saya tinggal langsung kasih tahu aja, saya join Prudential, bagus, kamu join aja. Kayak gitu. Kalau awal-awal merekrut nggak susah loh sebenarnya. Ke natural market kita aja, pasti ikut kok, temen, saudara gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang normal, saya pasti akan ngasih tahu apa yang saya lakukan. Saya pasti mulai dengan presentasi dulu. Seakan-akan saya lagi mau jualan gitu. Saya dengar dan malah saya juga belajar dari Ernie juga. Kalian memakai presentasinya SIP ya? Ya. Gitu Ada ya. yang belum tahu rekening SIP? Kalau belum tahu, nanti setelah acara ini boleh diulang sama leadernya, ya? Atau saya presentasiin. Boleh, Ah, oke, ya gitu ya. silakan. Nah, jadi ini versinya saya gitu ya. Kalau saya waktu sama kalau dulu kan kalau dulu kan kita presentasi Pak Ali ya, rekening ABC. Tapi kalau sekarang teman-teman presentasi, kalau mau presentasi SIP, yang sekarang saya ajarin agent saya adalah saya bilang gini, tahu nggak? Kalau setiap orang itu suka nggak suka sebenarnya dia punya 3 rekening. Harus punya 3 rekening saya bilang ya. Rekening yang pertama adalah S. Itu yang namanya saving. Saya bilang, kalau saving ini dari kita masih sekolah aja SMA udah dibukain rekening sama orang tua kita. Apalagi kita udah kerja dan harus menampung yang namanya income. Income kan tampungnya di sini, betul ya? Jadi rekening saving setiap orang pasti punya. Tapi tahukah rekening saving itu ada minimumnya 3 bulan, maksimum 6 bulan biaya hidup. Saya bilang gitu. Ya, minimum biaya hidup kita misalnya 20 juta. Kita minimum harus punya 60 juta, maksimum 120. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang, kalau tiba-tiba dipecat, minimal ada 3 bulan lagi untuk nyambung. Maksimum 120. Artinya kalau kita taruh kebanyakan di saving, itu tidak sehat. Berarti uang kita tidak berkembang dengan baik. That's why kita perlu yang namanya rekening kedua namanya investment. Investment itu apa aja? Ya, yang lebih untuk growth, lebih bagus gitu ya. Tujuannya untuk growth gitu ya. Contoh, orang mungkin beli emas, saham ya, properti atau yang lain-lain lah untuk tujuannya untuk berkembang lebih bagus. Nah, ini adalah rekening kedua ya. Nah, rekening kedua, nah tapi kondisi hidup kita itu kan ada berbagai macam. Nomor satu, yang paling ideal adalah kita sehat. Kalau sehat itu pasti produktif. Ini saya belajar dari Ernie loh, ya. Nah, ini yang paling ideal, ya kan? Tapi kan ada yang tidak ideal, tidak sehat. Kalau tidak sehat, ada kemungkinan itu tidak produktif, ya. Terus ada kondisi ketiga yang paling ya udah pasti terjadi, RIP. Kalau ini udah pasti tidak produktif, ya. Kalau misalnya kondisinya kita ada yang garansi bahwa pasti yang nomor satu, ya cukup sih dua. Dua rekening aja cukup. Tapi masalahnya kan ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. That's why kita perlu satu rekening lagi yang namanya P, proteksi. Gitu ya. Nah, proteksi itu apa aja? Nah, di sini kita udah mulai jelasin ya, karena berarti kan orang harus punya 3 ya. Proteksi itu ada 3 ya. Nomor 1 yang paling bawah adalah jaga uang. Itu saya tunjukin, jaga yang apa nih? Jaga yang ini. Ini dan ini. Salah makan, diare, masuk rumah sakit 45 juta, ambil dari mana? Sini. Jatuh, patah tulang, ratusan loh. Ini gak cukup loh.
harus ini loh gitu ya. Kadang-kadang hal-hal tak terduga kita jaga uang ini di kantong proteksi itu kita mengenal dengan namanya asuransi kesehatan gitu ya. Nah, dan kita tanya udah punya belum asuransi kesehatan gitu ya. Itu untuk jaga uang kita. Nah, tidak sehat itu ada berbagai macam. Ini kan tadi saya ngomongnya yang tidak sehat ya. Tidak sehat itu yang kecil-kecil ya mungkin untuk jaga uang ya. Tapi kalau misalnya tidak sehat yang sampai menyebabkan income kita hilang ya. Nah, itu kita perlu nomor dua. Ini jaga income. Ini asuransi sakit kritis. Saya suka cerita dengan storytelling. Storytelling itu paling menarik, paling didengar. Dari kecil aja kita sering diceritain sama orang tua kita kan denger terus gitu ya. Orang kecenderungannya akan denger sampai selesai. Saya selalu storytelling di sini. Saya bilang, yang sekarang saya lagi ngalamin ada dua case sih. Teman saya seumuran saya sih, di atas tahun lah. Dia lahir tahun 70. Cowok loh padahal. Di sini selalu dibilang autoimun. Tapi ternyata ke Singapura dibilang itu kanker stadium 4 lambung. Itu dia dari Februari loh ya. Ini sekarang udah Desember ya. Itu dia setiap bulan bolak-balik Singapura berobat. Asuransi kesehatan sih udah bayar sih. Dia kebetulan beli sama saya juga. Nah, tapi bisnisnya udah nggak diurusin. Boro-boro dia tinggalin bisnisnya. Tapi lumayan dari Prudential ada transfer uang ke dia 2 M. Dia bilang kecil banget ya, tapi lumayan gitu ya. That's why uang sakit kritis ini itu untuk membuat orang tuh ya kalau udah sakit udah nggak usah mikirin kerjaan deh, nggak usah mikirin bisnis gitu. Ada uang yang ditransfer ke rekening dia gitu ya. Nah, dia baru sadar perbedaan antara ini dan ini. Dia bilang kenapa gue cuma ambil 2 M kecil banget. Dia pikir ini udah cukup. Awam banyak yang nggak ngerti. Pikir ini udah cukup dan nggak perlu ini gitu. Satu ciri yang paling utama. Asuransi kesehatan kita nggak dapat duit. Yang dapat duit rumah sakit. Kalau yang ini benar-benar fresh money, cering 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 transfer ke rekening kita kalau terjadi sakit kritis. Tidak ada income, ada penghibur gitu. Ya, seperti itu. Saya jelasin sakit kritis. Nah, habis itu yang ketiga ya tentu yang kalau terjadi yang kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu RIP kan ya, untuk jaga keluarga. Ya, ini asuransi jiwa. Kamu udah punya yang mana? Banyak orang nggak komplit gitu ya. Udah ada ini, belum ada ini. Atau udah ada ini, belum ada ini. Tapi harusnya proteksi itu harus lengkap tiga-tiganya gitu. Saya sih presentasi begitu. Mirip nggak dengan yang punya si Ernie? Mirip. Mirip ya, Ya. karena kita belajar bareng kok di Abu Dhabi belajar dari Ernie, disempurnakan aja versinya kita, ya. Nah, presentasi apapun itu sebenarnya untuk merekrut itu supaya agent itu melihat, oh kalau ngomong gini dong, gue bisa gitu. Dan ini make sense banget kok. Ini kehidupan kita nggak kayak jualan asuransi yang kayak gimana gitu kan. Ini kan membuat orang lebih baik aja gitu. Cerita teman saya itu ya akhirnya tuh ya dia dia merasa kurang kan. Akhirnya dia bikin sakit kritis lagi buat istrinya 5 M gitu loh. Langsung cepet-cepet sebelum dia balik dari Singapura aja dia udah suruh istrinya nambah 5 M gitu sama saya gitu. Nah, tinggal keluarin tabel premi teman-teman. Berapa gitu kan. Nah, terus biasanya kalau saya udah jelasin gini ya, misalnya saya lawan saya itu Ernie, saya akan jelasin Ernie kalau kamu tuh segini ya, kalau misalnya terjadi sakit, amit-amit kalau kita sakit kira-kira kita nggak bisa bekerja, kepengen income kita tuh dapat berapa fresh money-nya gitu. Kalau contoh 1 M preminya berapa? Lihat tabel premi aja ya. Nah, misalnya dapat angka 40 juta lah setahun gitu. Untuk Ernie kalau mau beli sakit kritis 1 M misalnya gitu ya. Nah, saya bilang Ernie kamu cari aja 10 orang gitu. Kalau 10 orang itu 400 juta. Jadi setahun kita cuma cari sebenarnya 10 orang yang seperti kamu aja gitu. Jadi kan mensimplify ya. Jadi orang kan merasa gampang. Nah, dengan 400 juta ini kita dapat komisinya itu 25%. Komisinya 25% itu 100 juta gitu. Nah, 100 juta ini adalah komisi. Tapi menarik nggak sih 100 juta? Kalau jujur buat saya sih kurang menarik ya. Karena memang ini adalah kantong uang terkecil. Tapi kenapa saya jalan? Karena ada kantong uang yang lain, saya bilang. Ada kantong uang yang lebih besar ya.
Ini jauh lebih besar lagi gitu ya, saya gambarin. Nah, yang tadi yang 100 juta ini, 400 juta dapat 100 juta, ya kan? Nah, ini kantong uang terkecil. Ada kantong kedua lagi namanya overriding. Overriding ini adalah kita kalau mengajarin orang untuk punya income yang sama dengan kita. Kalau kita udah bisa punya income segini, kita bisa nggak ngajarin orang punya income 100 juta? Bisa dong, ya kan? Nah, kalau bisa, setiap kali kita ngajarin orang punya income 100 juta, overriding kita tuh untuk leader junior ya, kita leader ada dua macam, ada leader junior, ada leader senior. Kalau leader junior itu dapat 70% dari 100 juta. Artinya dapat 70. Enak gak? Ngajarin orang, bantuin orang punya income 100 juta, kita dapat 70. Enak banget kan? Gitu, ya kan? Kalau misalnya kayak gitu mau ngajarin berapa orang? Saya tanya. Enak nggak, guys? Enak ya ngajarin orang punya income 100 Harus juta, masuk ke kita sini. punya 70. Harus masuk ke sini teman-teman. Kalau teman-teman masih di sini aja, teman-teman menikmati kantong uang terkecil aja di Prudential. Padahal masih ada kantong ini dan kantong ini. Sayang banget teman-teman kalau nggak menikmati ya, nggak ambil full gitu ya. Nah, ini kalau misalnya 70 juta, kalau saya ngajarin 5 orang, berarti saya kali 5, Punya 350. 350. Nah, di sini kelihatan tuh income kita tuh naiknya tinggi. Bisnis kita kayak gitu. Pertama kita jualan kepada orang-orang sekeliling kita aja 400, habis itu kita dapat segini, habis itu kita ajak orang, setiap orang kita ajakin suruh lakukan hal yang sama, kita dapat 350 gitu. Tergantung berapa orang yang diajakin ya. Nah, kalau leader itu kan ada yang leader junior, leader senior itu malah OR-nya lebih besar lagi loh. Itu 110. Kita kadang-kadang saya suka pakai 100 sih. Lebih gampang gitu ya. Kalau 100 lebih enak sih. Sebenarnya sih 110 loh teman-teman. Saya bilang ya dapatnya kira-kira 100%. Saya bilang gitu. Jadi apapun yang tim kita dapat segitu juga. Bisa bilang gitu. Nah ini OR leader kedua. Habis itu yang terakhir, yang kantong ketiga, saya bilang royalty. Nah, terus saya tanya dia, apa yang dimasukkan dengan royalty? Royalty itu ya kayak orang yang udah dapat uang terus, walaupun dia tidak perlu usaha yang maksimal lagi gitu ya, nggak usah kerja atau apa kayak pencipta lagu lah gitu. Dia dapat royalty selama masih diputar lagunya gitu kan, seumur hidup, even dia meninggal pun masih dapat gitu. Itu namanya royalty. Nah, di bisnis gua ini ada loh yang namanya royalty. Bukan cuma besarnya, tapi enaknya itu ya pokoknya sampai bisa terus-terusan gitu. Ya udah saya biasa jelasin royalty ini sebenarnya nggak terlalu ngejelasin kalau pada saat awal. Saya nggak mau ngejelasin all semua ya. Saya bilang kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu datang deh ke kantor gua. Jadi minimal dia jadi tanda tanya juga, ibarat kalau cewek itu ya bukanya dikit-dikit gitu. biar lebih seksi gitu ya. Nah ini kadang-kadang saya nggak ceritain kan kalau teman-teman ceritain juga mungkin misalnya belum punya kapasitas untuk jelasin juga nggak bagus ya. Nah jadi kamu datang deh ke kantor, nanti saya kenalin ke kamu orang yang udah benar-benar dapat royalti itu gitu. Dan di situ dia BOP, kita BOP baru nanti dia akan ketahuan royalti ini kan sebenarnya eh udah kalau kita udah jadi leader senior AB ya, kita jadi AB, tim kita jadi AB, kita akan dapat yang namanya royalti dari seluruh komisi tim dia gitu. Contoh saya punya AB Ernie. Ernie satu U agency ya, itu semuanya saya dapat. Omset misalnya total 52 leader, sekarang udah omsetnya udah Oh, tapi AB-nya kan nggak ada dong. AB kamu kan 20 berapa? 22 ya. AB 22. Omset rata-rata 1 M kalau seorang AB itu. Harusnya U agency 22, tapi dia ternyata U agency itu lebih bagus daripada rata-rata ya. Kalian tuh udah 30 M. Tadi udah dapat spill-nya. 22 AB 30 M. Bagus banget. Kalau kita di presentasi bisnis kita rata-rata bilang kalau jumlah AB berapa itu berapa M. Misalnya saya punya 100 AB, saya punya 100 M. Nah, royalti ini kira-kira 10% dari omset. Kira-kira. Jadi kalau 100 M, 10% berapa? 10 M per tahun income yang tidak usah pakai usaha. Gitu. Kalau yang usaha aktif kan masih ini.
Tapi royalti itu udah aktif ya, nggak aktif banget gitu. Bahkan AB saya banyak membantu saya gitu. Saya di organisasi yang jadi chairman Andreas gitu ya. Terus ada siapa lagi, semua mereka yang ngurus gitu. Saya udah nggak ngurus apa-apa. AB udah bisa bantuin saya, malah bukan saya yang bantuin dia yang bantuin saya gitu. Tapi dapat royalti. Oke, keren ya teman-teman ya. Paham teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut supaya bisa lebih fresh lagi. Nah, jadi cara presentasi ini Anda bisa pakai buat leader yang mungkin udah senior dan udah tahu nih, udah punya tim. Anda bisa kombinasikan antara mungkin presentasi Anda atau dengan yang ini. Gitu, seperti itu ya. Jadi Anda bisa bikin dengan versi Anda Betul. sendiri. Gitu. ATM ya, amati, tiru, Ya, modifikasi. tapi buat agent-agent mungkin yang masih belum punya nih cara presentasi yang fix versi saya gimana. Nah, teman-teman paling nggak hari ini belajar. Belajar benar? Dapat sesuatu ya? Mungkin buat ada agent yang baru yang nggak pernah dijelasin tentang presentasi bisnis atau pernah dijelasin tapi dulu sekarang udah lupa. Sekarang lebih clear? Lebih clear? Clear ya. Oke, teman-teman kasih big applause dong ya. Supaya teman-teman lebih semangat. Ini jamnya ngantuk. Ya, coba angkat tangan kanannya. Tepuk sebelah kanannya, friend-friend. Jangan ngantuk ya. Semangat ya. Gitu. Oke. Angkat lagi, tepuk sebelah kirinya, friend-friend. Kamu juga ya. Kamu juga semangat ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Untuk nextnya. Iya, mungkin dari teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan ya, jadi ini acaranya kita nyantai aja, kita benar-benar mau belajar banyak dari seorang Ibu Cassandra Farrell yang udah join di Prudential 24 tahun ya, dan di tahun kedua beliau sudah menjadi Agency of the Year. Itu artinya prestasi yang tertinggi di industri Prudential, bisnis asuransi ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Caca boleh sharingkan apa nih yang harus dikerjakan seorang agent, bener nggak? Yang agent coba angkat tangan. Ya tadi sudah tahu ya bisnisnya ya. Pengen nggak dari kantong kecil ke kantong lebih besar? Pengen? Nah, apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa? Oh ya, ayo. Tadi ada yang paham nggak untuk agent? Ini apa ini KB? Ini Komisi dan bonus. Oh, jangan di-spill. Jangan di-spill ya. Iya, komisi dan bonus. Ya, komisi dan bonus. Jadi sekarang Ciacia akan men-sharingkan apa nih yang harus dilakukan seorang agent untuk bisa memiliki kantong yang lebih besar lagi selain cuman hanya 100 juta. Oke. Iya. Kalau menurut saya ya caranya sih kita mungkin berbeda. Zamannya saya sama zaman sekarang cara prospek berbeda. Mungkin teman-teman apalagi yang masih Gen Z itu mungkin pakai sosmed lah, pakai apalah gitu kan ya. Tapi ada satu hal yang sama, teman-teman. Jumlah harus banyak gitu ya. Itu tidak pernah berubah, teman-teman. Ya, mau caranya gimana, tetap aja numbers does matter. Bisnis kita berlaku hukum bilangan besar masih berlaku sampai dengan sekarang. Mau apapun caranya. Kalau saya dulu kan jadi 4 gitu kan. Teman-teman juga harus mikir. Kalau saya di sosmed ya rasionya berapa nih gitu. Teman-teman hitung sendiri. Kalau rasionya sedikit ya teman-teman harus perbanyak gitu. Kalau zaman saya sih dibilangnya 10:1 sih. Dari 10 orang yang kamu prospek itu ada 1. Tapi tentu enggak langsung ya. Jangan berharap 10 langsung ada 1, enggak ya. 10 kedua langsung ada lagi 1, enggak. Kadang-kadang 10 pertama enggak ada, 10 kedua enggak ada, 10 ketiga enggak ada, 10 keempat pun bahkan kadang enggak ada. Tapi 10 yang kelima teman-teman, percaya saya ya, biasanya ada 5 gitu. Jadi 10 yang kelima berarti udah 50 orang ya. Kalau 50 orang ada 5, rasionya 10:1 enggak? 10:1 gitu ya. Jadi menurut saya nomor 1 adalah aktivitas yang banyak. Nomor 1 ya. Itu aktivitas itu ini harus banyak teman-teman. Ya. Yang kedua menurut saya teman-teman jangan lupa asas skill. Ya, asas skill. Skillnya teman-teman ya harus banyak. Ini caranya gimana? Ya sering-sering training lah. Ya, sering-sering training.
Kalau makin, ini juga related. Kalau kita banyak pasti kita jagoan. Lama-lama, saya tadi ngomong salah nih begini. Lama-lama kita perbaiki jadi lancar gitu ya. Skill training harus kita perbanyak juga gitu ya. Terus yang ketiga, menurut saya teman-teman itu selalu harus ingat apa tujuan saya di sini. Harus ada motivasi atau impian di sini. Ini bensinnya teman-teman. Ini bensin ya. Mau skill sebagus apapun, aktivitas sebanyak apapun ya, itu kalau misalnya tidak ada motivasi ya, tidak ada impian ataupun motivasi itu ada dua. Saya inner motivation dari dalam ya, impian kan. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman juga harus datang ke acara seperti yang begini. Hari apa sih kalian motivasi hari Senin ya? Senin, jangan lupa harus datang, wajib itu. HP aja harus dicas. Kalau nggak dicas, baterai habis. Mau secanggih apapun, iPhone sekian, tipe berapapun, kalau nggak ada baterai kan mati juga ya. Jadi ini motivasi itu selalu harus ada ya. Jadi kalau saya bilang API kita ya, ataupun FYP ya, API ataupun FYP itu udah ada rumusnya ya. Jumlah prospek kali rasio closing kali case size, ya kan? Ini kan. Saya kalau misalnya rumus kayak gini kan bahasanya kan bikin puyeng ya. Saya suka bilang ini adalah adu rajin kali adu pintar kali adu pasar. Ya, kalau teman-teman rajin gitu ya, adu rajin berarti aktivitas yang banyak. Adu pintar, skill yang dengan training gitu ya. Kadang-kadang misalnya teman-teman ya, prospeknya 100 orang gitu ya setahun, dikit banget ya. Saya sih bisa 1000 loh setahun. Misalnya ini adu pintarnya misalnya 20%. 5 orang closing 1. Itu 20% ya. Kali misalnya marketnya rata-rata berapa? 20 juta closingnya. API-nya berapa teman-teman? 20. Hah? 400. Nah, ini dapat nih angka 400 ya. 400 juta. Kalau misalnya agent baru 10 closing 1. Berarti 10% ya. Bisa nggak punya 100 juta juga? Bisa. Misalnya ini 20 juta sama gitu. Bisa, ininya aja yang didobelin. 200. Ya kan? 200 kali 10% kali 20 sama dengan 400 juga. Setiap orang tuh bisa, tinggal ngatur aja. Kamu mau fokuskan di adu rajin, mau adu pintar, atau adu pasar. Menurut saya, yang paling gampang untuk dilakukan setiap orang adalah adu rajin aja. Jadi ini menurut saya ini nomor 1 paling penting. Kalau saya dulu hitungnya begitu aja. Oh, adu rajin, adu pintar, adu pasar. Saya sih pintar juga. Saya mau lebih rajin lagi. Bisa nggak? Kalau misalnya saya juga rajin dan juga pintar gitu. Wah, luar biasa loh. 200 misalnya ya, ini yang saya ambil ini 200, banyak ya. Pintarnya 20%, pasarnya saya naikin dikit deh. Jadi 40 juta misalnya. Jadi berapa tuh? 200 kali 20% kali 400. Hah? 1,6 M. Gila. Luar biasa ya eksponensialnya. Kalau teman-teman naikin ini. Gimana caranya cari market 100-200 itu mungkin buat agent baru? Ini Iya. gajah bukan langsung ditelan, dipotong-potong, makan pelan-pelan. Gitu. Kalau disuruh telan seekor gajah rasanya gede. Tapi kalau 200 orang dibagi 360 hari, ya sehari nggak satu. Kecil kok, nggak banyak. Mm-mm. Saya aja dulu sehari 4. Kalau sehari 4 aja, ya berapa? 1000 ya berarti. Iya, 1000-an. ya. 900-an kalau nggak salah prospek saya yang pertama, tahun pertama. 900-an saya closing 90 tahun pertama. Tahun pertama jadi agent saya closing 90 klien. Top agent in life.
gitu Oke. di Prudential. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini? Mau lanjut? Semangat? Cia, boleh sharingkan enggak presentasi aset cermin? Aset Dan cermin. itu marketnya siapa tuh yang ditawarin untuk presentasi aset cermin? Oh, itu zaman dulu punya ya. Iya. Jadi aset cermin itu bisa dulu tuh si Edi bantuin saya di bisnis ini. Jadi dia yang menciptakan si aset cermin. Rata-rata banyak presentasi dia yang ciptakan. Setelah dia udah nggak terlalu aktif baru saya yang bikin. Jadi aset cermin itu kita mau datengin satu teman kita itu selalu dia tahu kita di asuransi. Jadi dia selalu bilang, kamu jangan cerita asuransi gitu. Nah karena itulah kita berusaha presentasi yang tidak kelihatan kayak asuransi gitu. Jadi kita bilang, lu kan udah bagus tuh ya. Boleh ya? Ya boleh. Lu kan udah bagus tuh bisnis lu. Lu biasa invest di mana aja sih? Lu punya deposito nggak? Ada dong, ya kan? Apalagi nih? Lu ada emas, ya kan? Terus ada lagi, apalagi tanah, rumah, properti lah ya, gitu. Nah, aset-aset lu ini ya dikumpulin sekian lama, ini perlu waktu nggak? Perlu waktu, ya kan? Perlu waktu untuk mengumpulkan ini semua. Tapi habisinnya terkadang tidak perlu waktu loh. Kita bilang. Contohnya apa? Kalau aset yang bisa habis tidak perlu waktu. Nomor satu ya, kalau lu judi atau lu boros. Itu kadang-kadang orang judi semalam habis semua, ya kan? Nah, ada yang kedua, yaitu sakit. Kalau sakit juga bisa membuatnya ini langsung hilang dalam sekejap. Saya bilang, Edi bilang gitu ke kliennya ya, ke teman kita. Nah, lu pernah dengar nggak yang namanya aset cermin? Apa itu aset cermin? Aset cermin ini ya, misalnya contoh aset lu udah terkumpul 2M, ya. Lu harus bikin yang namanya aset cermin. Aset cermin ini ya, masih berbentuk belum real. Kalau kamu punya 2M, di sini juga 2M. Gitu ya. Nah, aset ini akan menjadi aset real kapan? Pada saat terjadi ini. Ya, kalau boros judi kan kita bisa hindarin. Oh ya, saya bilang ini kita bisa hindarin ya. Nah, yang ini kan tidak bisa dihindarin ya. Tidak bisa dihindarkan, ya kan? Nah, kita bilang, nah ini justru aset cermin ini untuk mengantisipasi yang ini. Kalau terjadi ini, aset ini akan menjadi langsung aset real. Langsung ya, nggak akan habis. Jadi yang dipakai adalah ini. Ya, berobat. Yang ini tetap utuh. Itu presentasinya kayak gitu. Terus temannya kita itu dia bilang, oh bagus itu program. Kayak gimana? Lu mesti bayar fee, kita bilang. Fee-nya kira-kira waktu itu kita bilang 20%. Zaman dulu pakai unit link ya. Kalau lu mau 2M, ya kira-kira 20% dari ini lalu bayar fee. 20% ya kira-kira ya 40 juta lah gitu. Lu bayar 40 juta, nanti aset cermin ini selalu ada gitu. Bagus tuh, dia bilang gitu. Sebenarnya ya bayar premi sih. Ini untuk program perlindungan sakit kritis Sakit apa kritis. sakit kritis. Sakit Oke. kritis. Jadi kalau dia terjadi sakit kritis, ini langsung 2M-nya real keluar gitu uangnya. Jadi aset ini tetap utuh, nggak hilang gitu. Bayar fee gitu. Bayar fee-nya berapa? 20% kita bilang. 20% itu maksudnya bukan 400 juta ya? 400 juta 20%. total ya? Enggak, 20% dari aset yang mau dilindungi. Oh. Gitu. Terus habis itu malah dia bilang, wah syaratnya apa lagi kalau gue mau bikin aset cermin ini? Ya syaratnya waktu dulu zaman dulu kan ya 2M aja udah mesti pakai bukti-bukti aset loh. Kita bilang ya lu mesti buktiin bahwa lu punya 2M ini gitu. Terus dia sampai bilang, oh ya nanti gue bisa nih tunjukin deposito gue apa gitu. Wah, sampai seperti itu ya? Iya gitu. Jadi nggak berasa kalau di prospek gitu ya? Gitu. Oke teman-teman, dapat sesuatu hari ini? Kasih Beko Plus dong buat semangat. Ini udah lama banget ini presentasi. Gak apa-apa, tapi kan berguna ya. Masih bisa dipakai loh saat ini ya. Baru tahu ya. Iya, nah ini berarti ada royaltinya ya Iya. untuk produk ini. Ya. Nah, Cia, boleh sharingkan lagi nggak satu sales idea
yang simple juga, yang bisa dipakai karena ini lumayan banyak agent nih yang datang hari ini. Ini mungkin bisa dipakai kalau misal si nasabah ini dia levelnya mungkin menengah ke atas dan merasa udah hospital aja cukup gitu ya. Nah, ini kita bisa presentasikan untuk aset cermin gitu ya. Kayaknya kalau sales idea bukannya Ernie Julianingsi lebih hebat gitu ya. Jujur saya udah lama banget nggak jualan loh teman-teman. Iya, lama banget udah nggak jualan. Saya sekarang ini lebih sering storytelling sih, jujur. Yang pakai rekening SIP ini pokoknya kalau dari dulu kan agensi kita pakai asuransi itu sebenarnya ada 3 macam kayak Iya. gitu. Nah, cuman sekarang ini ada pembuka yang dari Ernie lebih bagus ya, ada rekening SIP gitu kan, baru masuk ke proteksi gitu. Tapi biasanya sih kita selalu bilang ada tiga macam asuransi. Nah, habis itu kita fokuskan jualnya sakit kritis sih. Saya selalu ajarin agent saya untuk jualan sakit kritis. Yang dimana juga market ya banyak yang nggak tahu dan belum punya loh sakit kritis. Kebanyakan mereka punyanya hospital sama jiwa. Sakit kritis belum punya. Dan sakit kritis itu saya selalu pakai storytelling. Saya ada satu lagi cerita teman saya itu, teman-teman tahu nggak? Teman saya ini ya, cewek ya, lebih muda dari saya. Dia cuma sering medical check up yang di darah itu yang suka ada MCH, MCV gitu, Darah, batang, apa gitu-gitu, sel darah. sel darah gitu itu kadang-kadang kita nggak perhatiin ya. Tapi ternyata itu ada artinya semua loh. Dia punya banyak yang error. Dia punya banyak yang error. Kalau kita kan kadang 1 error, 2 error gitu kan, tapi kita cuekin kan ya. Tapi dia punya banyak yang error. Nah, begitu banyak yang error, dokter bilang kamu cek lebih lanjut, ujung-ujungnya leukemia. Leukemia itu dia sekarang karena dia ketemu donornya di Filipina, jadi dia stay di Filipina dari bulan Agustus sampai dengan hari ini juga belum balik. Dia kerja di kantor akuntan loh. Jadi untung kantor akuntannya baik, dia udah level lumayan tinggi. Jadi dikasih udah mau 6 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia bilang mungkin Januari dia bisa balik. 6 bulan di sana, kalau kerjanya di kantor biasa, 6 bulan nggak ngantor, kira-kira gimana tuh? Iya. Iya, itu pasti dipecat. Cuman ya kalau dipecat tiba-tiba ada uang, dia dapat 2,5 M, lumayan. Sakit kritis. Hospitalnya sih udah di cover. Dia nggak di cover oleh insurance juga, dia di cover oleh kantor sebenarnya. Tapi dia memang punya insurance juga. Nah, dia dapat 2,5 M lumayan. Kantornya mau pecat dia juga nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Nah itu cerita-cerita seperti itu teman-teman kumpulin aja untuk lebih real dan lebih nancep kok gitu. Orang merasa iya perlu gitu. Dan sakit kritis kita itu ya, saya bilang dia dapat 2,5 M, dia nggak mungkin bayar 2,5 M. Itu nggak mungkin. Saya berani jamin 1000% nggak mungkin. Padahal sakit kritis itu 92% kita akan ngalamin loh. 92% kita akan ngalamin sakit dulu baru meninggal. Ya kan? Kalau boleh memilih, oh saya maunya yang 8%, tapi kan nggak bisa, ya kan? Nah, jadi 92% kita akan ngalamin, tapi udah hampir pasti kan keluar kan, 2,5 M kan, tapi kita nggak bayar 2,5 M. Saya kasih lihat tunjuk premi, kalau misalnya mau 2,5 M, preminya berapa, kayak gitu aja. Saya bilang kamu mikir lama banget, padahal ya sebelum Prudential kamu kan maksimum cuma bayar segini. Prudential sebelum tekan tombol issue, dia mikirin dia pasti bayar kamu 2,5 M gitu. Jadi dia kebayang, oh iya ya, ini 2,5 M-nya pasti tuker dengan uang yang lebih kecil. Kayak gitu aja sih. Jualan sakit kritis. Harus total ya. Teman-teman jangan ngomong premi per bulan, apalagi premi per bulan atau premi per tahun, nggak usah. Harus total. Makanya di tabel premi yang saya bikin selalu ada totalnya ya. Jadi teman-teman tunjukin total premi yang dia bayar selama 5 tahun atau selama 10 tahun itu pasti lebih kecil daripada UP-nya. Tukar uang kecil dengan uang besar kayak gitu. Nah, itu ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini ada yang punya tabel preminya Pro Heritage? Ada yang punya? Tabel preminya Pro Heritage? 1 M, 500 juta, 2,5 M, 5 M. Loh, ada kan? Ada kan di share di grup materi kita ada ya. Kita kasih Biko Plus dong yang bikin di sini loh ya. Ya, jadi kita selalu tinggal menerima aja yang bikin biasa tabel preminya
apa itu PSS ya, Semua, syariah, semua. semuanya yang bikin adalah Cassandra Farel loh. Thank you. Sebenarnya applause-nya harus kepada tim saya di kantor juga sih. Banyak kan mereka yang bikin. Tapi saya yang kasih tugas. Ya, itu ya. Gitu. Jadi Dulu banget saya yang bikin. Dulu banget ya. Bayangin ya, per umur itu bikin ilustrasi satu-satu loh. Oh itu, bikinnya setengah mati itu. Ya. ya, jadi mungkin beberapa teman-teman agent di sini tadi di sesi pertama ya, Bu Cassandra itu men-sharingkan bahwa tujuan dia itu dia selalu memikirkan apa sih yang bisa dia bikin yang bisa berguna untuk lebih banyak orang ya, luar biasa ya. Jadi value-nya dari bisnis ini bukan sekedar hanya duit, tapi apa nih yang dia bisa kerjakan yang bisa membantu banyak orang. Tadi ada satu statement yang bagus sekali ya. Kita di sini bukan menjual asuransi, tapi kita membantu orang membeli Asuransi. produk asuransi. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, sudah ada yang mau bertanya? Sudah ada? Oh, oke, silakan. C, mungkin boleh tanya dikit yang nasabahnya yang di Filipina itu kenapa bisa sampai berobatnya sejauh itu? Karena kan dapat pendonor di sana itu ya. Itu proses dapat pendonor itu kurang lebih seperti apa? Saudaranya. Oh, saudaranya. Kalau leukemia itu mesti saudara kayaknya sih. Oh. Terus Saudara. kenapa harus sampai sampai selama itu ya, C? Bukannya operasi selesai Bener loh, itu lama loh ternyata loh. Jadi pertama-tama kalau nggak salah banyak stepnya deh, saya nggak ngerti. Pertama dia mesti biopsi dulu, habis itu sampai dia kayak mau dulu sampai udah bagus, baru nanti donornya siapin, habis itu baru transplant. Habis itu ini udah transplant. Jadi mungkin Januari kalau lancar dia bisa balik gitu. Oke, thank you, C. Ya, leukemia 6 bulan. Jen, coba angkat tangan yang agent. Agent, angkat tangan yang masih agent. Oke. Ciri-ciri agent sukses itu adalah agent yang banyak bertanya, ya. Jadi kalau mau sukses, ayo bertanya. Saya kasih angpau, ya. Bertanya dong, ya. Jangan pernah merasa saya malu bertanya. Kok kelihatannya konyol ya? Saya takut nih, gitu ya. Jangan, teman-teman ya. Pertanyaan sekonyol apapun, leader itu happy loh ya mendengarnya. Benar ya? Betul. Walaupun seorang leader yang udah 24 tahun pun juga happy. Artinya apa? Anda mau belajar bertumbuh. Iya, minat gitu. Ya, karena kadang ya kita ngajarin anak kita, tapi anak kita diem aja. Loh, gimana kita tahu gitu apa yang dia tidak tahu, kan kita mau ngajarin, benar nggak? Ya, yuk agent yang mau bertanya, oke silahkan. Tanya dulu. Halo C, Ya. aku ingin tanya, gimana? Ya. Nama aku Riki C. Aku ingin bertanya kayak gini, lebih tepatnya kayak gimana Cece cara handling objection ketika orang itu bilang, oh aku cukup asuransi ini gitu, baik dari itu jiwa, kesehatan atau sakit kritis atau apapun itu. Kalau cukup itu kita boleh tanya, oh bagus ya, udah berapa, ada berapa UP meninggalnya kalau boleh tahu gitu. Dia bisa sebut gak? Ya biasanya kan rata-rata kan oh, cukup lah pokoknya gitu loh. Kadang nggak mau ngasih tahu gitu loh C. Lebih ke tertutup gitu. Jadi kita kan nguliknya lebih susah kan kayak gitu. Ya kalau dia gitu berarti dia tidak minat ya, berarti ya. Nah paling kalau kita sih kita mungkin bilang ya ini kalau misalnya mau kasih aset waris yang paling murah ya memang lewat asuransi jiwa gitu. Misalnya 100 M gitu, udah punya belum Pak kayak gitu. Ya sebutin angka gede aja gitu. Ya. Kalau saya sih gini ya, teman-teman mau tahu nggak? Kalau saya tuh dari dulu itu saya selalu pakai financial planning sih. Jadi saya banyak orang agent juga akan merasa malu ya jual asuransi ya. Jadi saya jualnya itu pembukanya tuh lewat financial planning. Jadi saya tuh bicara tentang ini. Saya bilang saya ini bukan agent biasa, tapi saya tuh sebenarnya konsultan. Konsultan yang membantu orang mengenai financial planning. Financial planning itu di dunia memang kita ilmunya itu ada 6 aspek. 6 aspek dalam financial planning.
Ricci udah pernah dengar belum? Saya bilang gitu. Belum pernah ya. Nah, kalau yang financial planning yang pertama adalah education planning. Education planning. Terus kalau education planning itu kalau kita punya anak kecil. Jadi kita dari dia lahir, kalau bisa kita udah merencanakan pendidikan buat dia. Jadi supaya kita nggak berat gitu ya. Nah, habis itu ada yang namanya retirement planning. Kalau kita udah selesai dengan education planning, kita mikirin diri kita sendiri, retirement planning. Nah, terus habis itu yang ketiga itu adalah investment planning. Nah, investment planning itu kita bagaimana caranya kita merencanakan mendapatkan hasil yang tinggi tapi dengan resiko yang terukur gitu ya. Itu investment planning. Terus yang keempat adalah insurance planning. Terus yang kelima adalah tax planning. Yang keenam adalah estate planning. Estate planning ini bukan perencanaan real estate ya, tapi perencanaan warisan. Perencanaan warisan itu ya, kalau kita warisan merencanakan dengan baik itu hasilnya lebih optimal, saya bilang gitu. Contoh misalnya ya, kalau misalnya kita mau mewariskan 100 M gitu ya, kalau tanpa perencanaan kita ya harus menyediakan uang 100 M gitu. Tapi dengan perencanaan yang baik ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang 100 M. Kita hanya mengeluarkan kalau makin muda perencanaannya makin murah. Jadi paling ya mungkin 10% aja. Kalau kita mau wariskan 100 M, kita cukup bayar 10 M aja gitu. Nah, kayak gitu aja kan dia mungkin tertarik. Kalau orang udah tertutup sebenarnya dia belum tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Tapi kita harus berusaha presentasikan sesuatu yang lebih menarik buat dia gitu. Jadi dia bisa tertarik untuk lihat yang ini. Misalnya kalau kamu mau closing orang kaya. Nah, kalau misalnya dia belum punya ini, masih anaknya masih kecil, mungkin dia tertarik. Jadi kita elaborate di sini. Kalau misalnya dia mau retirement, kita bisa elaborate di sini gitu. Kalau zaman dulu kita retirement itu kita ada pakai produk unit link dulu ya. Ya zaman sekarang kita nggak jualan unit link, jadi kita nggak ada bahan ya. Tapi nanti bentar lagi Prudential akan keluar namanya Perumapan. Itu didesain persis seperti saya dulu jualan retirement planning di Papua banyak banget. Bayar 1, dapat 2 kayak gitu. Setor 1 juta sebulan, setiap bulan sampai usia 55, nanti usia 55 saya akan terima 2 juta sebulan. 2 juta, 2 juta. Bagus ya? Nah, kayak gitu. Ini retirement, nanti ada ya. Terus excited, nanti tahun depan langsung launching Perumapan ya. Ini untuk orang-orang yang masih kerja kantoran, yang masih muda, 30-an gitu. Itu retirement tuh perlu gitu. Setor aja terus sampai usia 55, nanti usia 55 tuh tinggal terima aja 2, 2, 2, 2. Setor 1 bayar 2 gitu ya. Nah, investment planning saya biasanya sih ya cuman tebar pesona doang lah. Saya cerita sedikit tentang ada ilmu-ilmu investment yang kita perlu tahu juga lah gitu ya. Saya bilang kalau investment itu saya bilang high risk high gain. Jadi kalau Bapak atau Ibu ketemu yang high gain tapi dibilang low risk, curiga gitu ya. Nggak mungkin itu. Nah, terus kadang-kadang cerita tentang misalnya untuk usia berapa ada yang rumus formula 100 lah kayak gitu-gitu, itu beberapa ilmu yang kita tebar pesona aja lah, kita pinter gitu loh. Nah, investment. Terus udah gitu insurance, ya insurance itu ada 3 kan. Kalau teman-teman bisa masuk ya, insurance itu ada 3 macam. Jaga aset, jaga uang gitu ya. Terus tax, kita bilang tax ini di financial planning belajar bukan untuk memanipulasi pajak, bukan. Menghindari pajak, meminimalkan pajak ya. Terus asset planning yang tadi ini, perencanaan warisan, seperti itu. Kalau misalnya kayak gini ya, orang tuh merasa kita tuh profesional gitu loh, kayaknya berilmu gitu loh. Agent-agent saya sih dulu waktu saya rekrut, mereka lebih nyaman untuk presentasi begini daripada presentasi yang jualan asuransi. Jadi saya nggak jualan asuransi, saya membantu orang membeli asuransi sesuai kebutuhannya dia. Ini bisa nggak pakai produk kita? Bisa, Prucerah sekarang, retirement bentar lagi Perumapan ya. Investment, kalau zaman dulu pakai unit link kita juga bisa. Yang proteksinya kecil, savingnya gede gitu. Insurance apalagi. Tax agak kita biasa skip karena untuk company kadang-kadang kita bisa untuk menghindari pajak. Tapi kalau yang estate ya itu life gitu. Ya mungkin gini, orang itu sikap itu ya gini. Ini loh, teman-teman tahu nggak kalau sikap nasabah itu ada 4. Yang terima,
kayaknya oke, ya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Trial closing. Jangan dia ya, nggak mungkin loh ya agent nasabah bilang ya udah saya mau itu gitu, nggak. Harus kita yang trial closing ya. Mulai dengan Bapak kan udah ngerti ya semua ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk Pak. Walaupun Bapak udah oke, nggak semua orang yang mau masuk tuh diterima. 2 dari 3 orang itu biasanya masuk bermasalah Pak. Entah itu diterima dengan ekstra premi atau dia diterima tidak bisa diterima sama sekali gitu. Itu mulai nanya, Bapak pernah ini nggak bla bla bla. Udah masuk kesehatan itu namanya trial closing ya. Kalau orangnya udah oke. Tapi ada juga yang ragu. Ragu-ragu itu nanya sini, nanya itu, nanya macam-macam. Ini gimana? Itu bagus itu. Banyak pertanyaan itu bagus. Kita harus show bukti-bukti sama penjelasan. Ya, ragu-ragu itu bagus, ya. Terus ada yang ketiga itu adalah acu tak acu. Ya, acu tak acu itu kayak tadi. Kita harus bisa petakan. Dia acu tak acu itu, oh udahlah cukup, nggak apa. Udahlah, udah investment, bla bla bla. Ini kita harus timbulkan kebutuhan. Gitu. Ya dengan cara cerita tentang financial planning atau warisan apa teman-teman harus timbulkan kebutuhan. Jangan orang acu tak acu dikasih bukti, nggak ada guna gitu ya. Nah habis itu ada yang decline, yang tolak gitu. Asuransi, aduh saudara saya Prudential, aduh itu apalah gitu komplain, klaimnya nggak dibayar, bla 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 kayak gitu. Bisa nggak kasih bukti? Nggak bisa. Timbulkan kebutuhan, apalagi nggak didengar gitu ya. Harus empati dulu ya teman-teman. Empati dulu lah, dengerin dulu masalahnya. Kenapa? Oh, saudaranya kenapa? Oh, pantes. Saya jadi kamu juga pasti ketakutan. Aduh, kesian gitu ya. Empati dulu. Nah, kalau udah empati, kita udah jadi kawan, bukan lawan ya. Kalau misalnya dia ngomong A, kita ngomong enggak kok Prudential begini, berarti kan dia A, kita beda ya. Jadi pasti akan enggak akur, tapi kita jadi kawan dia dulu. Oh gila itu sih keterlaluan sih. Aduh, kalau saya jadi kamu juga pasti takut gitu. Nah, itu jadi kawan kan. Nah, habis itu jadi kawan, baru kita mulai penjelasan. Habis empati kita baru clarify pelan-pelan ya, clarify. Gitu ya. Seperti itu. Sikap nasabah, teman-teman, begitu terima sikap nasabah langsung ingat peta ini ya. Yang dari decline itu bisa jadi ke sini, dari sini bisa ke sini, habis itu bisa ke sini. Gitu ya. Kalau bisa digeser pelan-pelan gitu. Ya. Boleh nanya lagi nggak sekali lagi? Ya, boleh. Iya. Ini lebih tepatnya nanya yang pertama kali. Kan si Cassandra sendiri kan juga kerja kantoran awalnya. Jadi lebih tepatnya kan juga pasti ada planning lah ya. Juga mau nge-closing orang-orang kantor gitu loh. Kantor. Ya, itu gimana cara masuknya, Cik? Saya dulu ya waktu keluar jalanin Prudential ya. Saya kan manajer di kantor saya. Kira-kira kamu pikir saya akan prospek siapa? Atasnya lagi? Atasnya lagi atau setidaknya teman saya. Iya. Betul nggak? Iya. Kan gampang ya teman saya. Tapi saya aneh loh. Saya itu prospek kepada yang di bawah-bawah. Karena saya benar-benar memahami apa artinya misi. Saya merasa gini loh, gila gue udah di insurance. Kasian ya, saya benar-benar memahami fungsinya asuransi itu. Jadi saya merasa, aduh, kalau gue nih berlomba dengan waktu. Saya berlomba dengan penyakit yang akan datangin ke teman-teman gue yang begitu banyak yang belum tercover. Saya berlomba dengan waktu. Kalau dia datang dulu ke teman gue yang manajer, masih mending. Mereka masih punya duit. Tapi kalau datangnya ke level bawah, supervisor saya, senior saya, staff saya, kesian banget mereka. Jadi berdasarkan misi itu saya datang ke mereka dulu. Makanya saya closing 90 case, itu rata-rata API-nya tuh preminya 300.000. Karena saya ada misi memprotek mereka dulu,
Ada sisa waktu baru saya protect teman-teman saya. Di situ kalau karena udah benar-benar menyelami artinya misi, mau memprotek orang, terpancar kok niat kita. Kadang-kadang saya bisa dengan yakin ngomong, kalau saya boleh sarankan, kamu ambil. Ini untuk kebaikan kamu. Powerful nggak? Itu nggak ada pakai drama, nggak pakai sandiwara, punya memang murni saya benar-benar kepengen dia ambil. Banyak orang staff saya yang gitu ya, saya harus ya, iya sisihkan 300.000 nggak berat, 10.000 sehari, kamu sisihkan, ini penting banget buat kamu. Itu pada ambil semua gitu. Ada sisa waktu saya baru ke teman-teman gitu. Tahun-tahun pertama ya. Teman-teman harus mikir gini loh, supaya teman-teman nggak down. Saya mikirnya gini, saya sudah mengambil titel agen asuransi ya, menjadi beban saya. Tapi orang-orang terdekat saya, kalau sampai dia didatangi penyakit dulu dan saya belum sempat cerita, itu salah banget loh. Saya tuh salah banget. Nggak pernah cerita sama dia. Jadi waktu pergi prospek itu ya, saya tuh tiap hari makanya banyak banget. Saya merasa kalau saya udah prospek, tugas saya selesai. Udah prospek, teman saya, tugas saya selesai. Terserah, ambil atau enggak. Prospek, udah tugas saya selesai. Tugas saya selesai. Tugas saya selesai. Kalau sampai mereka dikena, mereka ambil atau enggak, saya nggak peduli. Kayak gitu. Tugas saya selesai. Kayak gitu. Pikirannya sampai kayak gitu. Nggak ada niatan harus closing, enggak. Tapi ya anehnya, prospek itu ya kalau kita semakin tidak nguber, dia semakin gampang. Karena ketulusan terpancar. Gitu. Jadi teman-teman kalau prospek ditolak orang, nggak apa-apa, tugas kamu selesai. Dia sakit, salah sendiri, dia nggak beli. Gitu. Tugas saya selesai. Sampai kalau teman baik saya ada yang bilang gini, saya mau prospek saya ya, prospek dia bilang, kamu jangan prospek saya deh, aduh asuransi gue mau selalu gue tolak, banyak agen asuransi yang datang gue udah gue tolak-tolakin. Nggak apa-apa, karena lu temen gue harus cerita, nanti lu tolak gue. Gitu. Iya, saya bilang gitu, nanti lu tolak gue, tugas gue selesai. Gitu. Jadi saya datang, saya tetap kayak maksa, nggak apa-apa, kamu nanti, saya pokoknya udah cerita, tugas saya selesai gitu. Saya cerita, udah selesai ya gitu. Dia malah tertarik, ya udah ambil. Karena nggak push, nggak beban dan malah jadi closing gitu. Saya tipe yang pokoknya apa adanya. Misalnya saya prospek orang yang saya nggak kenal ya kadang-kadang ya. Kan saya ada yang calling juga ya. Terus kan saya follow up, kadang-kadang kan mereka nggak kenal saya ya. Belum, nggak sibuk atau apa. Kalau udah berkali-kali saya follow up dia nggak jawab, saya akan ngomong apa adanya. Pak, sorry, saya tuh terkesan tuh kayak nguber ya gitu. Padahal saya ini, Bapak saya belum mendapatkan jawaban yang jelas dari Bapak. Sebenarnya ini Bapak masih minat atau tidak sih? Gitu. Kalau tidak minat, nggak apa-apa loh Pak. Kita kenalan jadi teman. Lain kali kita telepon ngomongin yang lain, nggak usah ngomongin asuransi. Gitu. Saya ngomong gitu, apa adanya. Terus orangnya langsung gak enak hati. Oh, saya sebenarnya masih consider. Ntar malam deh ya, ntar malam saya liatin ilustrasinya gitu. Dan bener dia, setelah itu dia udah gak enak, dia langsung liatin ilustrasinya, besok dia kabarin gitu. Be profesional aja. Kalau saya sih tipenya gitu ya. Gitu. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Udah ya. Ada teman agent lagi? Satu kali dong pertanyaan. Oke, Lydia ya. Silakan Lydia. Saya Lydia, mau tanya, pernah nggak punya nasabah itu kalau misalkan tadi kan dijelaskan ya ada BOP-nya, habis dia ditawarin, habis itu pelan-pelan diarahkan BOP. Nah, terus dia kan lihat tuh, oh ini komisinya kok gede ya kayak gini. Nah, terus dia mikir, wah kalau kayak gini perusahaan ngasih ke agennya ngasih jalan-jalan bla 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 bla, misalkan ya aku malah ragu sebenarnya karena kan nasabah ini apa maksudnya perusahaan ini kuatnya kayak gimana semuanya dikasihkan ke agent kayak gitu loh. Nah kalau aku mau tarik uang nanti uangnya dikasih ke kamu, kasih yang atas-atasmu kayak gitu-gitu loh. Nah itu jawabnya kayak gimana mungkin. Iya. Takutnya kan kasusnya kayak yang apa kayak Bumi Putra maksudnya kayak Jiwasraya kan disalahgunakan kayak gitu sih. Iya. Jadi asuransi itu ya konsepnya sebenarnya seperti ini loh, apa tempat gym ya kan. Tempat gym itu ya alatnya itu cuman ada berapa biji gitu. Tapi membernya kalau semuanya datang alatnya nggak cukup loh.
Tapi kenyataannya apakah semua orang pasti akan datang di hari yang sama, jam yang sama, dan setiap hari nge-gym? Enggak kan? Gitu. Jadi memang asuransi itu juga sama. Asuransi itu ya semua orang nyetor premi ya. Memang logikanya tuh kalau misalnya kalau mereka ngeklaim semua bareng ya nggak bisa gitu harusnya. Tapi kan nggak klaimnya barengan. Jadi ada yang klaimnya sekarang, ada yang klaimnya 5 tahun lagi, ada yang klaimnya sekian tahun lagi. Jadi memang asuransi itu memang ini memang eh, premi yang kamu bayar memang tidak setimpal dengan UP ataupun manfaat yang kamu akan dapat. Karena apa? Karena kita itu rame-rame gitu, ya kan? Nggak semuanya klaim berbarengan. Itu harus jelasin konsep asuransi lagi sih. Kalau nasabah nggak ngerti, simpelnya bilang aja. Kalau semuanya tertulis di kontrak, kontrak itu perjanjian loh, gitu. Antar kamu dan perusahaan. Jadi kalau yang namanya kontrak itu bersifat ada hukumnya loh. Dan itu pasti akan dibayar. Gitu. Iya. Ya gitu sih kira-kira. Atau mungkin teman-teman ada yang masukan yang lain nggak sih? Pertanyaannya mungkin Erni mungkin ada. Hah? Ya, ya. Iya. Iya, rekrut aja jadi agent ya. Gitu. Masuk nggak kira-kira? Menjawab ya. Mm-mm. Oke. Kasih big applause dong teman-teman. Ya, Oke. Oke. Nanti jangan lupa tukarkan ke PIC ya. Soalnya itu nggak bisa dibuat belanja juga itu. Apa tuh isinya? Amponya ya. Ada lagi agent, teman-teman agent? Oke, Johan. Terakhir ya. Oke, silakan. Ya, halo C. Ya. Ya, mau nanya sedikit aja. Mm-mm. Eh, boleh nggak cerita, mungkin dari pengalaman juga, kan pastinya selama saya Sandra menjalani 24 tahun di Mm. Peru kan nggak cuma enaknya toh ya, nggak cuma enaknya saja, pasti ada pengalaman yang buruk gitu kan ya. Mm. Atau boleh nggak mungkin cerita 1-2 pengalaman, intinya sih gimana cara menghadapi kegagalan. Kalau Mm. sudah di momen down, gimana versi C Cassandra tuh boleh bangkit. Gitu Mm. aja sih, Iya. thank you. Kalau yang jadi agent kan saya jadi agent yang benar fokus jualan kan setahun pertama aja. Awal-awal pasti culture shock ya. Culture shock tuh ya teman hilang gitu ada gitu ya yang tiba-tiba menjauh gitu kan. Terus udah gitu saya dulu di kantor itu kan udah level manager ya. Terus saya tiba-tiba saya prospek orang yang sama-sama manager juga. Kayaknya gimana ya mereka tuh underestimate ada manager yang saya prospek yang ada yang level lebih rendah gitu. Terus tiba-tiba manajernya yang selevel saya datang tuh langsung ngomong yang nggak enak gitu. Jadi misalnya asuransi mah manis di depan, jangan percaya. Orangnya udah tanda tangan loh padahal. Terus datang manajernya tuh ngomong gitu tuh batal gitu loh. Terus manis di depan, pahit di belakang, jangan percayalah orang asuransi bla bla bla. Gila lu dulu lu kan sama gua gitu kan manajer kok lu ngomong kayak gitu tega banget gitu. Terus saya pulang saya tuh nangis loh tau nggak teman-teman. Saya nangis terus habis itu nggak jadi closing, terus saya nangis. Terus habis itu saya belajar dari Edi, suami saya bilang lain kali kalau ada orang yang menyebalkan lu pakai exit strategi aja. Apa itu exit strategi? Ya lu pura-pura aja, aduh kebelet, kok kencing dulu ya, gitu, ke toilet, kayak gitu. Oh iya ya, kayak gitu. Saya jadi belajar sesuatu. Dan jadi kalau ada yang nggak enak, ada situasi nggak enak, kita pakai exit strategi aja, pergi aja dari situ gitu. Sorry ya, gue lagi mau ada telepon masuk kayak gitu, atau apa. Nah itu satu saya belajar. Tapi saya sempat nangis waktu itu, nggak jadi closing. Terus saya juga ada temen yang jauhin kan ya. Tadi saya udah cerita juga yang teman baik tiba-tiba nggak mau ketemu saya. Tapi saya jadi refleksi bahwa teman yang tidak mau menghargai kita karena profesi kita dia bukan teman kita ya. Jadi saya jadikan sortir ini beneran teman atau bukan. Dan saya kehilangan satu teman, tapi saya dapat banyak teman di Prudential itu. Terus kedua saya juga pernah ada satu teman yang dulunya sih baik gitu ya. Baik banget lah, tapi gara-gara polis asuransi ini jadi hubungannya agak retak gitu. Nah itu juga ada, nggak bisa dihindarin lah teman-teman, pasti ada. Terus kalau dalam membina leader, banyak juga ya. Leader itu kan long term ya. Kalau nasabah kan one time aja, hilang gitu ya udah gitu. Tapi kalau yang namanya tim, kita sering kadang-kadang pasti namanya manusia adalah clash ada gitu, sedih ada gitu. Kita udah baik sama dia, ternyata dia tidak menghargai kita gitu, atau dia salah paham sama kita. Itu pasti ada, karena kita bisnis manusia gitu. Yang saya lakukan, kalau si Edi sering menghiburnya gini, kita sebagai leader, kita pasti nggak boleh konfront dengan tim kita. Dia adalah anak kita. Anak kita kalau salah ya pasti harus kita tetap sayang gitu kan. Itu satu. Kedua, dia bilang kalau lagi sedih, udah kita boleh off kok sebentar.
Sering kali saya kalau lagi sedih banget, kita nyetir mobil ke Anyer gitu, berduaan. Ya seharian libur gitu, ke Anyer berduaan, lihat-lihat pantai, udah pulang gitu. Terus dia selalu bilang, kekesalan lu itu satu paket sama income kamu. Yang tiap bulan masuk itu loh 200 juta gitu. Ya kan? Dia waktu itu misalnya income saya 200 juta. Itu satu paket loh sama income yang setiap bulan masuk 200 juta itu gitu. Satu paket. Jadi memang harus terima gitu. Ya dengan begitu ya kita motivasi diri sendiri aja gitu. Jadi inner motivation itu perlu. Yang motivasi dari luar itu yang setiap minggu kita terima dari speaker-speaker itu bertahan paling seminggu. Tapi teman-teman wajib punya inner motivasi yang di dalam, yang burning desire-nya selalu ada. Kayak saya jadi agent, saya kepengen foto saya muncul di koran gitu, pengen muncul di tengah kayak gitu. Itu inner motivation yang teman-teman harus punya. Itu yang tidak pernah padam dan akan membuyarkan semua halangan gitu. Yang kayak tadi, ya. Terjawab ya. Masih ada unek-unek mungkin yang masih mau konsultasi mungkin ya, saya siap bantu teman-teman ya. Hari Senin kan nggak ada M2 ya, tapi saya akan siap bantu teman-teman kalau ada yang mau konsultasi secara pribadi. Jam 7 saya akan ada di kantor U Agency. Anda bisa ngomong sama saya, nanti saya akan bantu ya. Karena tadi lihat versinya Cia, kalem ya, kalem banget ya. Siapa yang kalem kayak Cia? Kalem kayak Cia. Jadi setiap agent itu berbeda ya. Jadi mungkin Johan kan juga kalem. Wah, kan merasa cocok gitu ya. Tapi kalau kena leader kayak saya, gitu aja lu down kan gitu kan, beda-beda ya gitu. Tapi percayalah teman-teman ya, kita mau jadi apapun ya, mau background apapun, mau karakter apapun, kita semua sama-sama bisa sukses dengan cara kita sendiri. Iya benar, luar biasa loh Prudential ya. Iya, Mau background biasa. apapun ada, gaya pun beda-beda ya. Iya. Kayak saya sama Arifin ya totally different ya. Different, Gitu ya. iya. Yang itu satu bicara nggak berhenti gitu ya. Iya. Oke, si ada yang mau tanyakan? Kalau mau tanya lagi, satu ya, terakhir. Oke, thank you. Iya. Iya. Oke. Kan aku kan tergolong sebagai agent baru nih Mas ya di Iya. sini. Dan mungkin Cici bisa cerita gitu kalau agent baru itu kalau misalnya mau ngerekrut calon agent lain itu kayak gimana? Enaknya gimana? Kalau kamu masih baru, kamu ajak teman-teman deket kamu aja. Itu nggak usah pakai ilmu apa-apa kok. Kenapa kita waktu baru jadi leader itu kita bisa ajak teman-teman deket kita karena memang mereka masih sangat trust dengan kita loh. Tapi tentu kamu harus berhasil. Kamu harus buktiin ke mereka bahwa saya ini loh, saya baru join berapa bulan, saya dapat sekian gitu. Nah itu yang harus kamu kejar. Dan teman deket kamu tuh pasti akan lihat kamu sendiri. Mungkin kamu presentasi rekrutnya belum bagus gitu ya. Tapi belief kamu harus bagus. Kalau kamu beliefnya bagus, kamu sendiri udah bagus gitu ya. Itu nggak banyak pakai cara macam-macam kok. Nih gue udah join segini, gue dapat sekian. Lumayan ini duitnya beneran ada kayak gitu. Dan ini masih banyak bisnis, masih ada kantong uang yang lain. Nanti lu ke kantor gue kan, nanti gue suruh leader gue yang jelasin lu gitu. Saya dulu waktu join itu saya rekrut 3 orang langsung itu ya itu sebenarnya teman dekat aja semua. Satu teman baik saya yang dia nggak tahu apa-apa dia langsung tanda tangan gitu kan. Nah satu lagi ada teman kantor yang lagi pas baru resign gitu kan. Lu nggak main ya? Yuk ikut gue yuk. Gue lagi mau mulai nih, yuk kita jalan bareng. Nah, kayak gitu doang, nggak ada pakai BOP yang aneh-aneh. Tapi karena temen, ya udah gue juga baru mau jalan nih, yuk kita bareng-bareng yuk. Ya lah, biar gue ada temen lah, ayolah gitu. Ya udah gitu. Terus satu lagi temen kur. Nah temen kur ini pas ketemuan ya terus saya ajakin aja gitu. Temen nggak pakai susah-susah sih gitu. Oke teman-teman ya, acara hari ini berakhir, tapi kita akan dengarkan closing speech dari Ibu Cece Cassandra Farel ya, untuk menyemangati teman-teman bahwa ini adalah bisnis yang terbaik. Teman-teman, kalau satu kata represent bisnis kita ya. Kalau menurut saya, bisnis Prudential itu adalah bisnis kendaraan
yang paling tepat untuk mengejar ketinggalan dalam hidup teman-teman. Kalau teman-teman merasa, aduh kok teman gue yang ini lebih sukses gitu ya, temen yang ono kok lebih sukses. Saya sendiri merasakan. Saya dulu waktu ke rumah teman saya, ya, dia rumahnya di Kelapa Gading. Aduh gila, hebat ya. Bisa punya rumah Kelapa Gading, gue cuma punya rumah di mana gitu. Padahal gue sama-sama lulusan SMA sama dia gitu. Terus right now, saya jauh di atas dia gitu. Dalam sekian tahun. Dulu aja saya kayaknya iri banget ngeliatin dia gitu ya. Tapi sekarang jauh di atas dia dan istrinya sekarang join jadi salah satu AB di bawah saya juga. Dan secara ekonomi jauh lah gitu. Jadi saya merasa gini, kadang ada teman sepantaran kita yang mungkin lebih maju daripada kita. Teman-teman fight for it di Prudential. Teman-teman pasti bisa mengejar ketinggalan dalam hidup. Kerja belum tentu. Kerja ya harus melewati karir itu. Bisnis ya juga harus melewati. Tapi kalau misalnya bisnis Prudential itu mau berapa banyak, berapa besar itu is in your hand. Gitu ya, itu aja. Oke, terima kasih Cia Cia. Ya, semoga sharingnya Cia Cia hari ini benar